Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala bil usri wal yusri wal mansyati wal mukrahim wa ala athratin lana wa ala athratin alaina wa ala anna nazi al-amra ahlahu wa alla nazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawa'an indakum minallahi ta'ala bihi wa ala an taqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu billahi wa mutaqimin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Mari kita bersyukur kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis ketiga pada bab amar ma'ruf nahi munkar. Hadis Ibnu Abil Walid namanya Ubadah beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan kami dibaiat oleh Rasulullah SAW, kami membaiat Rasulullah SAW. Baiat artinya buat perjanjian. Baiat itu artinya perjanjian. Dahulu seperti itu memang caranya. Sebagian dari orang-orang yang masuk Islam katanya kita Muhammad SAW dibaiat, bikin perjanjian. Apa itu baiat ya Rasulullah? Macam-macam. Pada umumnya Rasulullah membaiat untuk melazimi Islam takwa. Karena kan mereka syahadat masuk Islam, mereka akan menemukan kesulitan di Islam, sehingga dibaiat oleh Rasulullah SAW. Ayo janji jangan sampai berubah Islamnya. Itu dasarnya baiat di awal itu. Lalu sebagian sahabat punya baiat yang berbeda-beda, punya baiat yang berbeda-beda. Salah satunya ini baiat Rasulullah SAW al-sam'i wa-ta'ati. Kami membaiat Rasulullah SAW atas as-sam'i wa-ta'ati. Sama untuk mendengar, taat itu nurut, taat. Belum dengar, belum pahami. Itu dia semua. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya kerjakan. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW sam'i wa ta'at. Dengar dan nurut. Ini baiat ini untuk pemimpinnya. Jadi mereka janji sama Rasulullah, kita kalau kepada pemimpin kita bakalan dengar dan nurut. Ini khalifah yang maksudnya, bukan pemimpin jalan ya, dan bilang khalifah nurut, dengar dan nurut ya Rasulullah. Bil usri wal yusri, masa sulit ataupun masa mudah. Jadi janjinya itu bakal nurut sama pemimpin, mau senang ataupun susah. Wal mansyati wal makrahi. Mansyat ini artinya semangat, sebetulnya makruh yang dibenci. Mansyat yang disebutnya makruh yang dibenci. Jadi artinya atas di saat mudah ataupun di masa susah, sama aja ya kalau istri artinya. Jadi janji ikuti pemimpin mau di masa langgeng ataupun masa susah. Sampai di baiat seperti ini Rasulullah SAW. Wa ala atharatin alaina. Dan mereka dibaiat ala atharatin, atas hak khusus, alaina, atas kami.
Artinya mereka dibaiat untuk tidak menuntut hak khususnya mereka, lebih mengalah kepada pemimpin. Jadi ada hak khusus mereka, misalnya fakir dibantu, atau ada jatah zakatnya, jatah dari baitul mal, mereka tidak menuntut. Jadi mereka dibayar. Ketika pemimpin bilang apa, ini jatahnya mereka diambil, ibaratnya diambil ke yang lain. Ini Wa'ala asratin alaina, mereka mendahulukan para pemimpin. Jadi walaupun nggak dapat, tidak apa-apa. Itu baiatnya Rasulullah ya. Baiat itu janjinya mereka sama Rasulullah. Nanti kalau pemimpin yang ada punya membagikan harta, terus saya bagian jatah saya mau diambil gitu. Wa'ala anna nasi al-amra ahlahu, dan baik juga tidak pernah niza berebut al-amra kepemimpinan ahlahu bagi yang berhak. Kalau udah ada yang berhak maju, dia nggak ribut, nggak mau merebut, kecuali satu keadaan. Ini boleh keluar dari imam, boleh kita maju sendiri kalau kita berebut khalifah. Kapan itu? Illa antarau kufran bawahan, kecuali kamu melihat kufur yang bawah. Apa itu bawah? Bawah itu yang tampak. Kecuali melihat kekufuran yang jelas. Kalau kita melihat kekufuran yang jelas, silahkan. Tapi kalau cuma omongan-omongan, nggak ada tanda bahwa pemimpinnya kafir, dianya Islam, cuma hanya ada masalah. Ini tidak bisa keluar dari hakim, dari imam. Tapi kalau melihat kekufuran yang bawah, yang nyata, yang jelas, indakum minallahi ta'ala fihi burhan, dan kalian memiliki fihi dari Allah SWT fihi pada kekufurannya tadi burhanun dalil. Indakum bagi kalian minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi fil kufril bawah burhanun dalil. Artinya ketika ngomong gimana caranya, saya tahu mereka melakukan kufuran, dan dalilnya belajar. Kan ketahuan jadi orang kufur itu kayak apa? Beda ya, kafir sama munafik itu beda. Kafir sama munafik itu beda. Melihat pemimpinnya fasik, sudah jadi pak fasik, nggak bisa kita nizar, salahnya sendiri kita mau sampai jadi. Kita nggak bisa munazah, nizar itu mencopot yang bisa. Yang bisa yaitu ketika melihat kekufuran yang jelas. Wa'ala an taqula bil haqqi inna kunna la nakhawfu la fillahi rahmatan lil. Nah ini terakhir yang sesuai dengan bab nomor bagian terakhir ini beliau mengatakan, dan kita membaikan tidak ngomong kecuali yang benar. Jadi kalau orang yang bukan, aina pun dimanapun kita berada, kita membaikan Rasulullah tidak akan ngomong kecuali kejujuran, kebenaran dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi, kita tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Laumata jazian, orang yang mencaci. Di sini berasal sahabat yang membaiat Rasulullah SAW untuk nurut sama imam, untuk nurut sama khalifah sama pemimpin. Semua orang wajib nurut, cuman mereka dilakukan baiat sebagai contoh dan untuk mengingatkan orang-orang lain yang sering lupa. Baiatnya bagaimana? Pertama sama wa ta'at,
belum dengar belum kerjakan. Yang kedua, maksud wal yusri wal mansati wal makrahi, saat nyaman dan sangat susah, itu bayarnya. Yang ketiga, wa ala atharatil lana, bayat yang ketiga mengalah bayatnya mengalah. Kalau haknya mereka diambil, harta rampasan perang, kadang-kadang ada dikasih bagian, misalnya diambil sama raja, dimakan seorang, disunahkan, dibaiat, ditekankan, tapi dari sunnah ya baiat itu. Rasulullah mengatakan ngalah, walaupun mereka dizalimi, suruh ngalah, nanti pahalanya di akhirat. Nah di sini contoh ya, ini haknya kita diambil. Haknya kita diambil, sahabat tersebut melakukan baiat. Sahabat tadi kita kadang melakukan baiat. Sahabat tadi melakukan baiat, jangan menuntutnya. Kenapa? Lebih aman. Sebenarnya kita disuruh taat sama pemimpin, mau senang mau susah, dan tidak banyak menuntut, itu lebih aman. Kalau kita banyak menuntut, banyak ribut, tidak ada yang bisa jadi pemimpin. Akan kacau. Jangankan pemimpin yang banyak, pemimpin keluarga itu 1-2 aja udah susah. Kalau yang dipimpin yang mulut, komentar terus. Bahkan kalau Ibnu Haddad jelaskan masalah zakat. Kalau orang zakat, kan biasanya ambil itu aslinya dari pihak pemerintah. Ketahuan ternyata zakatnya itu dicurangi oleh raja. Jadi zakat urun setelah diambil sama ambil gak dibagikan semua, diambil jatahnya, ambil sama raja, bisa ambilnya raja. Itu gimana? Afdalnya jangan kasih mereka saudara-saudara, zakat sendiri. Cuman gak bisa semua zakat sendiri, kita diajak harus lewat ambilnya raja. Kata beliau, kalau seandainya dia tidak mengeluarkan kepada ambilnya raja, kan kita disuruh diancam. Kalau seandainya tidak bisa dihindari lagi, harus keluarkan zakat kita akan ambil raja. Keluarkan, yang penting tidak terjadi kita. Masalah sah atau enggak bergantung untuk ambil tadi. Dia tanggung jawab di akhirat. Ingat ya, ngasihnya kan ambil. Dia tanggung jawab di akhirat. Masalah sah atau tidak susah. Loh kenapa kok nggak ribut aja? Kan ada kemungkinan dikasih rajanya boleh. Ini dikatakan oleh Ibnu Haddad, lebih mendahulukan ketenangan agar tidak ribut. Nah, biar ada duit, zakat lagi. Zakat lagi. Jadi yang raja minta, ya sudah ini zakat dulu. Padahal mungkin mau dimakan bareng-bareng ya. Kita punya duit lebih, kita zakat lagi. Nah ini cuma contoh gambaran ya, gambaran sangat mendahulukan ketentraman. Cuman ini zaman dahulu aja yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau sekarang ya aman aja, dimintain sama Basnas kan nggak harus ngasih, bisa kan? Zakat sama ulul, udah zakat seorang bisa, bagus begitu. Seandainya dipakainya baik, dan ini dimintain jatah zakat. Kalau dimintain duit kayak preman datang, polisi nagih dan lagi apa namanya, anggota-anggota ada yang mintain duit, lain bab itu kalau usah dikasih nggak apa-apa. Kalau usah dikasih nggak apa-apa. Nah ini kalau yang dikeluarkan kayak tadi dulu itu zakat, dikeluarkannya dikasihnya ke raja, dikumpulkan sama raja, nanti raja bagikan. Bukan raja, Pak. Stafnya raja ibaratnya, Baitul Mal. Dulu begitu. Kalau sekarang kan tidak, dan memang ada badan khususnya. Itu zakat. Kalau selain yang tadi, Habib saya diminta duit terus, apakah saya ngalah? Dan lain bab ini ya. Kalau itu kedoliman, beda bab.
Rasulullah mengatakan jangan nizam, jangan merebut al-amra kepemimpinan. Zahayunazim itu artinya berebutan atau mencabut atau menarik. Saya ambil al-amra kepemimpinan, jangan. Ya, dari ahlinya, dari pemiliknya nggak boleh. Ada pemimpin yang berhak bisa jadi, kita nggak boleh tarik cabut kepemimpinannya. Nggak boleh. Walaupun ibarat kata itu dia zalim, dia fasik, kita nggak boleh. Kapan bolehnya? Antara kufur fasik sama kufur beda. Kalau fasik masih belum boleh diturunkan ibaratnya begitu. Ketika melihat kekufuran yang nyata, baru nggak ada masalah. Dan kalian punya dalil membedakan mana kufur, mana fasik, mana kufur, mana yang tidak. Kenapa hadirin kok sampai seperti ini? Kalau pemimpin zalim kan bagusnya cepat-cepat diturunkan, biar kita tenang. Satu, sistemnya khalifah beda sama kayak kita demokrasi. Kita boleh aja misalnya kita turunkan tapi dengan sidang, dengan cara yang bagus, bukan dengan ribut. Itu masih bisa. Tapi kalau zaman dahulu nggak bisa, udah jadi raja ya udah raja. Kayak apa namanya? Kayak di Saudi itu nggak mungkin bisa raja kita turunkan rakyat. Tunduk semua, ulama tunduk semua. Kamu tunduk semua, kenapa? Sistemnya ada raja, nggak bisa digabungkan. Ada yang sistemnya musyawarah negaranya, itu lain cerita. Tapi tetap kita nggak boleh keluar dari imam kecuali satu hal aja, melihat kekufuran yang terdapat. Sebetulnya ini sudah jadi contoh dari zaman sahabat radhiyallahu anhu. Ketika ada keributan sama pemimpin, terus rakyatnya mau terpecah belah, bisa hancur. Dari zaman sahabat sampai sekarang contohnya itu ada. Cuman kita selalu bilang begini, kalau ini beda, selalu begitu kita. Kalau saya beda, sama, konsepnya itu sama. Jadi zamannya Sayyidina Utsman, ada yang nggak terima dengan Sayyidina Utsman sampai membunuh beliau. Setelah itu digantikan Sayyidina Ali, ada yang nggak terima dengan Sayyidina Ali. Salah Sayyidina Ali, yang benar ini. Ributlah mereka, keluar dari imam. Terus kayak gitu sampai sekarang, sampai lihat negara-negara yang besar, negara-negara Arab khususnya, yang rakyatnya makmur, di Indonesia, di Libya misalnya, yang masih bagus, yang berkembang, itu hancur, dirusak oleh orang-orang kafir. Dengan cara apa rusaknya? Mereka susah untuk merusak negara-negara Islam yang kuat. Caranya gimana? Mereka gerakkan satu dua kelompok untuk menuntut keadilan dari raja. Gak ada dari raja ya, yang 100% yang berbuat salah, itu susah carinya. Kadang-kadang ada salah pasti, ya. Sehingga namanya ada salah, kesempatan itu kalau orang-orang jahat, orang-orang di luar Islam, ya kita dihancurkan semua oleh negara-negara kafir. Muslimin sekarang habisan sudah. Dulu ada yang kuat di sini, ada yang kuat di negara ini. Ini kita nggak bahas politik ya. Yang saya ambil hikmahnya, ketika rakyatnya keluar dari imamnya, kejadiannya nggak pernah lebih baik. Yang ada hancur, nggak pernah jadi lebih baik. Jadi negara perang, jadi negara tidak aman, semua itu di negara Mesir, Suriah, Libya. Lihat sampai sekarang kacau terus. Kenapa? Salah perhitungan. Memang faedahnya mereka tuh nggak pakai hadisnya Rasul, pakai pemikiran, pakai gaya barat. Hasilnya apa? Kacau. Nah, kita hadirin, kalau bisa diperhatikan dengan detail, jangan sampai salah. Kenapa? Kalau kita salah jalan, ya, tidak, sebelumnya tidak boleh keluar dari imam, kita keluar duluan. Artinya kita nggak boleh nentang
nggak boleh mencabut hak kepemilikan kita cabut. Efeknya itu biasanya malah tambah kacau. Ada satu ulama mengatakan, satu hari dengan pemimpin zalim lebih bagus daripada hari-hari tanpa pemimpin. Jadi kalau nggak ada pemimpin sama ada pemimpin, walaupun pemimpinnya zalim, lebih bagus ada pemimpin. Kenapa? Manusia itu sifatnya itu begitu, melihat ataupun bisa terterap kalau ada yang ngatur, walaupun yang ngatur itu nggak benar. Tapi daripada nggak ada yang ngatur sama sekali, lebih kacau biasanya. Kalau udah ada pemimpin, walaupun pemimpinnya sama-sama nggak paham, kayak bebek misalnya. Bebek itu asal ada yang diliput satu, yang lain sama-sama nggak bakal sebetulnya. Tapi subhanallah, kan dengan adanya pemimpin rapi jalannya. Karena kan kalau bebek jalan belok satu, belok sebelah kanan, rapi. Walaupun pas belok ternyata salah jalan, tapi lebih tampak rapi. Begitu kita manusia ya, begitu kita manusia. Hanya untuk urusan pemimpin ini agak berat dan memang perkara khilafiyah. Perkara khilafiyah itu artinya berbeda pendapat. Ya. Ada yang pakai dalil lain, ada sebetulnya cara paling bagus untuk ngurusin pemimpin ini yang sering kita lupakan. Sudah pula demo kurang menggerakkan hati pemimpin, ribut di sosial media kurang menggerakkan hati mereka. Apa yang terbaik? Doa. Dimulai dari yang terbaik pribadi. Lebih tenang. Ada masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Itu aja sudah enak. Rasulullah kan aja begitu. Sudah taati aja. Mau susah, mau fakir, mau miskin, pokoknya turut aja. Karena itu lebih aman daripada tidak. Nah ini bagian awal hadis, sebetulnya bukan bab ini ya, bab berbeda. Hadisnya yang sesuai dengan bab nahi munkar adalah wa ala an naqula bil haqq bainama kunna. Dan baiatnya Rasulullah adalah kita ngomong yang hak, yang benar. Aina ma kunna, dimanapun atau kapanpun kita berada, tanpa takut, ya, tanpa takut dalam menolong ajaran Allah, dalam menolong agama Allah, cacian orang yang mencaci. Artinya kita tidak mau melembek, tidak mau meremeh, mau merendah, yang hak kita sampaikan itu. Ini penyempurna dari omongan tadi. Saya nurut sama raja, tapi kalau yang hak saya ucapkan. Begitu. Jadi beda ya maksudnya. Ada yang ngomong yang hak tapi nggak mau nurut, ada. Yang benar itu ngomong yang hak. Sama raja tuh ngomong yang tegas, salah. Ini haram, ngomong. Nggak boleh kayak ulama akhir zaman. Dalilnya biar angkat sama pemerintah biar aman. Jadi kita ada negur-negur, salah itu. Tegur nggak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar dari kepemimpinan. Sebetulnya tugasnya begitu ya. Ada orang salah pegang barang, ada orang salah pegang barang. Apa yang kita lakukan? Kasih tahu aja. Ini caranya seperti ini. Jangan diambil direbut. Kalau diambil rebut, aja tarik-tarikan kelahi. Caranya ditunjukkan yang benar begini. Begitu juga ulama misalnya kepada para umarok, ngomong, jangan takut. Jangan takut dicaci, jangan takut dimaki, jangan takut dihukum. Ucapkan mana yang hak, ucapkan mana yang batil. Nah ini yang agak susah. Di akhir zaman ini kepada pemerintah, kepada raja, kepada pemimpin, kita kurang amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita ribut sama mereka. Kurang menasehati, tapi kitanya ribut. Hasilnya apa? Pemimpin yang berubah jadi baik. Dan pemimpin yang mendengarkan ulama. Kenapa? Kurangi kita amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Yang banyak memang ribut aja. Hasilnya ya ribut dengan mereka. Kita perlu amar ma'ruf
nahi munkar. Jangan takut kalau pemimpin ngomong nggak sholat, kamu nggak tegas. Jangan takut apa-apa, karena ini urusannya halal haram. Ya. Selain itu, kalau urusannya pribadinya kita sendiri, belum aja sakit, belum aja rusak, dan nggak merusak agama ibaratnya, lain cerita. Yang ma'ruf di hadis ini dijelaskan, jangan takut mau bagaimana juga keadaan. Memang kadang-kadang amar ma'ruf itu susah, takut ancaman jiwa, ya sakit. Tapi di fikih di beradab, memang kalau kita amar ma'ruf lalu jiwa kita terancam, nggak wajib amar ma'rufnya, gugur kewajiban. Tapi kalau saya takut dibunuh, aman, kalau saya tegur nggak apa-apa. Tapi kalau mau menegur tetap boleh. Tapi boleh nggak saya maksa tegur? Tegur karena takut mati, sudah siap mati, bisa. Boleh, silahkan. Yang penting biar seorang aja yang mati. Ya, yang penting biar seorang aja yang mati. Bisa bahasanya begitu. Saya mau melawan, ya udah, melawan sendiri. Kenapa? Karena kalau kita ngomong sesuatu terus kita membahayakan nyawa orang lain yang tidak tahu apa-apa, yang nggak ikut, nah, itu kita dosa. Kita dosa karena kita membahayakan orang lain. Kita sendiri aja udzur. Saya sendiri, alhamdulillah, kalau membahayakan jiwa saya, nggak negur amar ma'ruf, udzur. Oh, saya maksa, saya siap syahid, bisa. Boleh, silahkan syahid sendiri. Orang yang lainnya nggak siap syahid, jangan dipaksakan. Begitu bahasanya disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini ya, di sini menunjukkan pokoknya nggak ada masalah. Sampai kalau dakwah itu jangan takut apapun. Itu dakwah paling afdal. Cuma kalau udah nyawa taruhannya, ulama mengambil dari yang lain, jelaskan nggak apa-apa. Lalu sesaat dakwahnya diganti metode yang berbeda, boleh. Selanjutnya hadis keempat, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Ibaratkan orang yang berdiri di batasan Allah, artinya tak melanggar. Wal waqi' fiha, dan orang yang terjerumus pada batasan, artinya melanggar, melakukan yang haram. Ibaratnya ini disebutkan oleh Muhammad, kama tadi qaumi, ibarat satu kaum istanamu, mereka urunah ala safinatin, atas sebuah kapal. Wasara ba'duhum a'laha, maka dia beri kapal besar, sebagian di atas, ba'duhum asfalaha, sebagian di bawah. Bicaranya begitu, karena kapalnya besar, satu di atas, satu di bawah. Ini ibaratnya. Bahkan allati fi asfaliha idza staqaw min al-ma'i marru ala marru. Yang tinggalnya di bawah, kalau mau ngambil air naik ke atas, dan mau perlu air dia naik ke atas. Yang sampai kalau di kapal di meja saya kapal, sampai tinggal di bawah, mau ngambil air kan naik ke atas baru bisa naik alat ke bawah ambil air, kan begitu ya. Nggak mungkin dia di bawah karena ini kayu semua ketutup, harus naik dulu ke atas nanti. Kan begitu namanya. Lalu wakana alladzi min asfaliha wa qalu law anna kharaqna fi nasibina farqan. Akhirnya ada orang yang di bawah ngomong gini, kalau kita lubangi aja kapalnya, kan jatah kita yang bawah, jatahnya mereka di atas. Coba kalau kita lubangi aja yang di bawah, malah ketimbang ngomongnya, akhirnya kita nggak mampu yang di atas kita. Kalau lubangi aja di bawah, enak kita ngambil air, kita perlu ke atas lagi. Pinter nggak mereka? Bodoh kan gitu kan? Salah. Kalau mereka lumbangin, ya tenggelam. Pikirannya daripada kita ke atas capek ngambil, terus ganggu orang di atas. Jatah kita kan di bawah. Dah, jatah kita aja kita lumbangin.
atas. Pak Intaraku wa ma'aradu halaku jami'an. Kalau itu pasukan apa? Kalau itu orang-orang yang di bawah dibiarkan keinginan mereka melubangi kapal, mereka satu kapal semua akan hancur, akan binasa, tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim najau jami'an. Tapi kalau digandeng tangan mereka, artinya dinasehati, dilarang, mereka semua akan selamat. Ini gambarannya jelas betul. Kita sama-sama naik kapal. Ulun bagian dulu di atas, bagian orang itu di bawah. Lalu orang itu kalau ngambil air harus ke atas, karena emang jalannya begitu cara ngambil air. Tiba-tiba dia ngomong, ulun lubangin aja gitu kapalnya di bawah, jadi nyaman ulun ngambil air. Ada usaha nyambung biar ke atas, ada usaha naik ke atas. Apa yang kita lakukan? Kalau kita pintar, kita paham, kita harus tegur amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena mereka walaupun melubangi jatahnya mereka sendiri, yang bahaya semuanya sekapalan. Jadi yang di atas jangan tempat-tempatan, biar aja yang di bawah. Kan yang dilubangi jatahnya dia. Kalau kapal tenggelam, siapa yang tenggelam? Semuanya. Walaupun yang dirusak jatahnya dia sendiri, kenapa? Karena dia di dalam satu perahu, satu kapal. Nah, Rasulullah mengibaratkan kehidupan kita tuh kayak gitu. Kita semua seperti itu. Kalau kita membiarkan orang lain bermaksiat, itu sama ibarat mereka kalau kita lagi di kapal, biarkan mereka melubangi kapal. Kena musibah, kena semua. Bukan cuma yang melubangi, yang lain juga kena. Musibah turun, yang bermaksiat kena musibah, kitanya juga sama. Kecuali kita nasihati mereka, baru nanti insya Allah akan aman dari musibah. Nah ini perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita tuh kalau melihat orang maksiat, jangan nganggap bukan urusan kita, itu urusan kita. Memang masalahnya dari dulu, kita nganggap kalau orang lain bukan urusan kita. Ini bukan hanya pada ulama, semua sama. Kita bisa nasihati orang lain, nasihati. Walaupun kita bukan ulama, kan tujuannya itu bukan karena alim tidaknya, tapi menyelamatkan orang dari kemaksiatan. Ada orang maksiat itu lubang satu kapalnya. Semakin banyak yang maksiat, semakin lubang kapalnya cepat-cepat tenggelam. Di kampung begitu, ada satu maksiat, bala cepat turunnya. Semakin banyak maksiat, bala akan turun. Orang soleh di kampung itu tidak akan bermanfaat lagi kalau dia membiarkan. Jadi hati-hati, jangan sampai membiarkan kemaksiatan. Karena yang bahaya kita juga, yang bahaya kita juga. Itu dia ya. Kalau kita perhatian macam ini, Rasulullah sampai kasih contoh gambarannya, gambarnya terang badar, gampang sekali. Ini kapal bareng. Ini kita dulu mau bagi yang lain. Kalau kita tenggelam bersama-sama nanti. Kayak sekarang kan begitu kalau maksiat. Udahlah urusannya masing-masing. Jangan ngurusi orang lain, kan begitu kan? Yang maksiat badan saya kok, badan saya kok, sampai yang repot, betul nggak? Kan pikiran orang zaman sekarang begitu. Mulut saya, mata saya, terserah saya mau ngapain aja. Loh, kalau sampai mau ngapain aja, memang betul terserah. Silahkan masuk neraka, masuk neraka seorang. Cuma masalahnya ini ketika sampai melakukan maksiat, sekampungan kena bahaya. Kalau bala turun rata. Jadi perlu diperhatikan dengan bala itu kalau turun merata. Nanti kita perjelas lagi di depan, ringkas saja. Kalau ada maksiat yang terang-terangan kerja,
bukan maksiat tersembunyi, terang-terang yang kelihatan. Ada maksiat terang-terangan. Lalu gak ada yang negor, dibiarkan balik turun. Ya tadi kapal dilubangi dibiarkan tenggelam. Jadi ada syarat tambahan diambil dari riwayat yang lain, terang-terang. Ada maksiat tampak jelas, bukan sembunyi-sembunyi. Ada orang maksiat di dalam rumah karena ada yang tahu, bukan urusan kita. Ada maksiat terang-terangan, dibiarkan semua kena bala. Tapi kalau ada orang maksiat sendiri sembunyi, yang kena bala sedikit aja seorang, kadang mungkin umum, karena dia individu maksiat dan tidak tampak. Jadi di hadis ini mengajarkan kepada kita semua, hadis keempat, bahwa amar-ma'ruf nahi munkar itu yang ditolong bukan orang lain saja, tapi kita ternyata menyelamatkan diri kita juga. Ketika mereka maksiat, mereka berusaha menyelamatkan diri semua. Makanya kita gandeng tangannya, kita nasihati agar kita semua tidak tenggelam dalam kemaksiatan, tidak tenggelam dalam bala bencana Allah. Seperti yang dulu juga kita bahas, nggak usah nunggu orang lain, di rumah juga sama. Anak istri maksiat, kita cuek aja, hati-hati. Cepat balanya turunnya, lebih cepat dari di luar, karena lingkupnya kecil rumah tangga. Jadi kalau ada keluarga yang maksiat, ditegur, jangan dibiarkan. Sekali turun bala, sekeluarga dan kena, sekeluarga dan kena. Lanjutkan lagi hadis kelima, karena kalau lain ini banyak hadisnya dan maknanya memperkuat satu sama lain. Jadi kita lanjut hadis yang ke-5 dari Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, artinya dihormati, dimuliakan seperti ibu. Istri Rasulullah yang ditinggal mati sama Rasulullah ada 9. Ada 9. Diberi julukan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Betul, dipanggil seakan-akan ibunya, cuman bukan berarti mahram, hanya dari segi penghormatan. Azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Istrinya Rasul adalah ibunya orang-orang yang beriman. Artinya penghormatan. Makanya kita panggil selalu Ummul Mukminin, Ummul Mukminin, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin Sayyidina Sofia, Ummul Mukminin Sayyidina Zainab. Salah satunya Ummul Mukminin Ummu Salamah. Sayyidina Ummu Salamah namanya Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah. Jadi Hindun binti Hudzaifah radhiyallahu anha. Sayyidina Ummu Salamah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innahu yustahmalu alaikum umarakum wa ta'rifuna wa tudbiruna wa kariha wa bariha wa man ankara qad salima walakin radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah alla nuqatiluhum qala la ma'aqamu fiikum as-salata. Rasulullah bersabda, ini gambaran tentang khilafah Islam. Kapan boleh melawan khalifah? Innahu yustahmalu alaikum umara, sesungguhnya digunakan di atas kalian, artinya dijadikan di atas kalian amir, pemimpin, raja tertinggi ngangkat, kamu jadi pemimpin sini, kamu jadi pemimpin sini, misalnya. Fata'alimuna, lalu karena dia jadi pemimpin, dia bakal mengetahui amal mereka. Betul kiruna, dan pasti akan ada diingkari. Kenapa? Karena amalnya mereka ternyata ada yang jelek. Betul kiruna, dan kalian akan mengingkari. Begini jadi pemimpin, kayak apa ini?
ternyata ada maksiatnya, langsung harus ingkar. Karena boleh diam, artinya berdiam itu nggak boleh rela, ingkar. Jadi bisa terjadi ya. Kadang-kadang yang kita pilih ternyata dia jahat. Yang penting kita udah usaha nyari yang bagus. Makanya kalau mau milih itu cari yang paling soleh, yang paling taat kepada Allah. Kalau bingung sama sekali total, nggak ketemu sama sekali, nah itu urusan masing-masing. Kadang-kadang tuh kita bingung ini mana yang soleh, yang mana yang enggak. Kalau nggak ada yang baik, jangan memilih. Kalau nggak ada yang baik, jangan. Kenapa? Tanggung jawab di akhirat. Kalau tidak ada yang baik. Tapi kalau masih ada yang baik, cari yang terbaik. Nah itulah susahnya. Cari yang terbaik yang mana? Nah, kita membacakan berita. Beritanya kan ada yang baiknya. Kalau lihat berita A yang baik yang A, lihat berita B yang baik yang B, berita C yang baik yang C. Karena sistemnya itu dari kita itu sudah salah ya. Kita nggak mau bahas itu kembali. Jadi kalau sudah melihat pemimpin ternyata ada yang salah, kiruna kalian ingkar, paman kalian paman barian. Rasulullah mengatakan begitu. Kalian lihat amal yang kalian ingkari, artinya salah secara agama. Paman kalian yang benci dengan amal ini yang rela selamatnya. Yang benci dengan amal ini selamat. Jadi melihat pemimpin melakukan sesuatu yang salah, yang penting benci dengan kesalahan tadi, dengan kemaksiatan tadi, maka dia barian, lepas tangan. Walaupun kada ngomong apa-apa, nggak suka aja, nggak suka saja, diam aja, maka dia barian. Waman ankara, dan barang siapa yang ingkar, salimah, dia selamat. Nanti di akhirat jadi kita yang bertanggung. Kalau benci dia mengenai dosa saja. Raja melakukan hal haram. Pertama syaratnya kita harus benci kepada haramnya. Kenapa? Kalau kita senang sama haram, dosa juga kita. Harus benci kepada keharaman. Dan yang kedua harus ingkar. Kalau kita ingkar selamat di akhirat nanti. Nggak akan ditanya kenapa pihak di dunia melihat kemungkaran berdiam aja. Kalau kita melihat kemungkaran dia nggak ingkar, ya nahi munkar. Kan sudah nahi munkar kita bahas caranya 3 ya, pakai mulut, pakai tangan atau pakai hati. Kalau kita sudah ingkar, selamat. Lakin kalau dia yang dosa itu, yang berbahaya itu orang yang itu melihat maksiat rela. Sudah kita bahas ini kemarin ya. Senang maksiat, hukumnya maksiat. Ridho ada maksiat, hukumnya maksiat. Ridho aja kita maksiat. Wataba'a, apalagi mengikutinya. Dosanya double ya maksiat. Ada pengikut melihat rajanya zalim, melakukan maksiat, dia senang dapat 1 dosa, senang ikutin. Dosa kedua, dosa bermaksiat, dan ketiga apa? Membantu orang maksiat. Bisa banyak dosanya ini. Untuk bilang dari. Nah lalu sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, la nuqatiluhum. Kenapa nggak kita perangi aja? Kan dia jadi pemimpin diangkat. Terus ternyata dia bisa melakukan sesuatu yang salah, yang haram bisa menurut kita secara fikih. Kayak apa ya Rasulullah, kita perangi aja. Oh enggak, jangan diperangi. Enggak boleh diperangi. Ma'aqamu fi shalah, selagi mereka masih melakukan sholat. Pemimpin ini jahat, kayak apa kita perangi kan? Jadi sholat ya, masih sholat sudah. Atau kalimat sholat ini disebutkan karena ini tolak ukur itu benang merah. Bahasanya sih begini, Islam kan selesai. Melakukan kekufuran tidak. Kalau dia tidak mengingkari yang wajib pasti, kayak sholat itu kan pasti wajib. Ada
khilaf ulama, nggak ada. Mungkin ada ulama bilang sholat zuhur sunnah, nggak ada. Kalau selagi yang sudah wajib total tanpa ada khilaf, terus dilanggar sama mereka, diingkari, baru bisa murtad. Tapi kalau sesuatu yang masih ada khilaf ulama, atau bukan sesuatu yang berhubungan dengan akidah keyakinan, masih cabang fikih aja, pelanggarnya dosa, tapi nggak kufur atau Islam, itu kita nggak boleh apa-apa. Sekali lagi ya, ini memang zamannya setan memecah belah umat Islam. Kalau sampai baca sejarah, ada masa Islam ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bagus yang ada. Gitu. Cuman yang namanya manusia selalu ada salah atau ada yang dipandang salah, maksudnya gitu. Ada sesuatu yang salah atau yang dipandang salah. Manusia itu begitu. Jangankan kita, zaman sahabat aja. Ada yang memandang pemimpinnya di sahabat loh. Dia memandang pemimpinnya salah. Sahabat sama sahabat memandang pemimpinnya salah. Terus gimana yang dilakukan apa? Mereka ikuti caranya Rasulullah ke dia. Kalau mereka nggak ribut, mereka nggak keluar dari kepemimpinan, aman. Tapi saat mereka menuntut, menjatuhkan, menggulingkan, memerangi pemimpinnya, padahal sesuatunya tadi hanya pikirannya dia yang dibahas salah, ini hasilnya hancur. Makanya dulu kepemimpinan Islam itu bertahan bagus di awal. Kenapa? Mereka paham ada beda pendapat sama imam, selagi nggak bawa kepada kekufuran, empat. Tapi kalau perbedaan pendapatnya membawa kekufuran, imamnya melakukan hal yang salah, baru boleh ingkar. Saat mereka ingkar aman. Tapi saat mereka ribut memerangi imam tanpa ada sebab yang sah secara syariat, hasilnya mulailah khalifah kacau. Kan sempat sampai khalifahnya diambil orang zalim, ribut di sana di sini. Semuanya jadi tambah susah. Karena apa? Karena tadi merebut kekuasaannya belum boleh direbut. Soalnya sebetulnya hal-hal kayak gini jarang terjadi. Intinya ini di bab tadi kalau buat kita aja ya. Kalau buat kita kedua, yang pertama apa yang benar, pakai amalkan. Yang kedua, jangan menggampangkan diri keluar dari iman, kecuali ada jelas keluar. Kalau kita gampang keluar dari iman, gampang sekali kita hancur benar-benar. Mudah-mudahan diberikan negara yang bagus, yang baik, yang tentram, yang aman dari segala keburukan, dan diangkat pemimpin kita yang soleh, dan juga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberanian untuk melakukan nahi munkar sesuai